Halo semua, perkenalkan nama saya Yohanes Gombertus Valrianto, kelas Farmasi C, semester 1. Saya ingin menjelaskan materi tentang titrasi asidimetri. Asidimetri merupakan penetapan atau penetralan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Asidimetri merupakan kebalikan dari alkalimetri, seperti yang telah dijelaskan pada video saya kali lalu. Yang kedua, tujuan asidimetri. Tujuan asidimetri adalah yang pertama, praktikan memahami konsep dasar reaksi, penggaraman, dan netralisasi. Yang kedua, untuk memahami konsentrasi larutan basa. Yang ketiga, prinsip kerja asidimetri. Prinsip kerja asidimetri adalah boraks atau pengawet adalah garam yang bersifat basah lemah sehingga dapat bereaksi dengan HCl karena dalam reaksi ini dilepaskan asam borat, maka dipilih indikator yang tidak dipengaruhi yaitu methyl red atau MM. Prosedur kerja A. Membuat larutan standar HCl. Yang pertama, pipet 2 ml HCl ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, tambahkan aquades hingga tanda batas, tutup botol dan homogenkan. Yang ke B, standarisasi larutan HCl dengan boraks. Yang pertama, timbang 9,55 gram boraks, larutkan dengan aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, pipet 25 ml larutan boraks ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator methyl red atau MM, titrasi dengan HCl hingga menjadi merah muda. Yang ke C, penetapan kadar NaOH. Yang pertama, ditimbang 0,01 gram kristal NaOH, dilarutkan dengan aquades ke dalam labu takar 100 ml. Yang kedua, dipipet 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator methyl red atau MM, titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Yang berikut, penentuan kadar dengan titrasi asidimetri, asam sitrat dan asam salisilat. Yang pertama, alat. Ada beberapa alat yang digunakan dalam penentuan asam sirat dan asam salisilat: Erlenmeyer gelas kimia, kaca arloji pipet skala, pipet tetes statif tabung. Yang berikut, bahan. Beberapa bahan yang diperlukan antara lain C2H6O, C6H8O7 atau asam sirat, C2H4O2 atau asam asetat, C2H6O3 atau asam salisilat, C12F3Cl3 atau formalin. Yang berikut penentuan. Yang pertama, asam sitrat. Tidak berwarna atau serbuk putih, tidak berbau, rasa asam agak higroskopi, merapuh dalam udara kering dan panas. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan asam sirat ke dalam tabung reaksi secukupnya dan tambahkan larutan F3Cl3. Yang berikut, masukkan vanilin ke dalam tabung reaksi, lalu tambahlah alkohol. Yang berikut, masukkan ke dalam cawan porselin, lalu diuapkan dan tambahkan H2SO4 pekat. Yang kedua, asam salisilat. Ringan, tidak berwarna atau serbuk berwarna putih, hampir tidak berbau, rasa agak manis dan tajam. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Masukkan asam salisilat ke dalam tabung reaksi, ditambahkan F3Cl3, kemudian tambahkan alkohol. Yang berikut, masukkan asam salisilat ke dalam tabung reaksi, ditambahkan etanol, lalu tambahkan H2SO4. Yang terakhir, pembahasan. Asam sirat tambah F3Cl3 berubah warna menjadi kuning.
Yang kedua, asam salisilat tambah F3Cl3 tambah alkohol berubah warna menjadi ungu. Demikian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata salah, mohon maaf dan terima kasih.